Halo Pak Yosi. Halo, selamat malam Pak Ustadz Wafi. Gimana kabar? Ngerumpi malam-malam kita. Alhamdulillah saya baik. Pak Yosi ada di mana? Di Jakarta Hmm, Jakarta udah mana dua Pak? kali. Udah dua kali ini ngobrol sama ketiga kali Pak sama Yosi Pak ini yang mana ya? Lupa saya. Supranatural. Oh, Kristen supranatural, betul. Jadi ini Iya, Kristen yang versi supranatural, teman-teman. Ya, gimana? betul. Tetap ya, Pak? Tetap di supranatural ya? Tetap Tetap, Alhamdulillah. Sudah berapa kali ketemu Yesus? tiga kali. Sudah 3 kali bertemu dalam mimpi kan ya? Mimpi dan dalam keadaan sadar, artinya dalam setengah keadaan ya Oh, nyata. Yesus ada dalam keadaan sadar juga. Iya betul. Wajah Yesus kayak apa itu? Kalau digambar-gambar yang bener yang mana itu? Kalau eh kalau Pak Ustadz lihat film Bible of John, ya pasti gitu. Pokoknya adalah susah-susah lah mau bilang kalau itu. Hmm, yang mana? Kan Makanya banyak kan? Yang mana kan banyak tuh kan? Gambar Yesus kan banyak tuh. Kalau di film itu yang mana ya? ada tuh film-film Yesus yang mirip-mirip begitu. Yang mana ini? Ini kan Nah, gambar-gambar Yesus. Yang mana? Yang nomor berapa nih? yang mirip-mirip yang pojok yang kedua nih, yang bawah. Yang paling bawah nih. Paling Ini, bawah. Bukan, ke sana lagi. Ke kanan. ini, Satu lagi. ini. Mirip-mirip itu rambutnya begitu. Oh, mirip yang ini ya. Ya nggak sama begitu, tapi rambutnya begitu, Oh, kumisnya, ini. tapi jenggotnya nggak panjang, nggak banyak banget kayak begini, lebih sedikit. Dan setiap ketemu mesti yang ini wajahnya ya? Iya, tiga kali saya ketemu seperti itu. Oh, kayak gini. Oke, 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 oke. Kan soalnya banyak kan. Dan rambutnya panjang ya, agak pendek yang seperti ini. Kayaknya habis pakas rambut ini kayaknya. Oh iya, bukanlah kayak itu tuh. Nah, itu benar, kayak begitu. Oke, oke, oke. Ngomong apa saja sama Yesus selama ketemu, Pak? Omongannya itu singkat. Singkat. Engkau harus mengikuti ketetapan-ketetapanku. Nah, Oh, follow me gitu aja ngomongnya ya. iya, enggak, Follow engkau me. harus mengikuti ketetapan-ketetapanku gitu. Hmm. Kenapa saya itu sangat percaya, haikul yakin? Karena saya itu bukan orang, Haikul yakin. bukan. Kenapa Apa? saya itu sangat yakin? Haikul, Haikul yakin ya. Iya, kata teman-teman kan muslim semua, jadi dengar-dengar. Jadi, saya tuh haikul yakin kenapa? Karena saya itu bukan orang yang rajin ke gereja, saya nggak, makanya saya lihat itu tiga kali, wah, saya ini bukan baca Alkitab jarang, boleh dibilang hidup dunia, tapi Hmm. saya melihat udah tiga kali, makanya saya senang lihat-lihat orang debat, tapi saya senyum-senyum, nggak bisa kayak orang mau marah, kayak tadi ibu-ibu. Ya, begitulah dunia maya. Kita harus berbesar hati bahwa dunia maya dan dunia nyata kita harus bedain. Nggak boleh kita marah-marah gitu loh, karena saya udah lihat secara supranatural gitu. Gitu. Makanya saya cuma pengen tanya ke Ustadz Afi gini. Kalau aku kan udah yakin nih, saya udah lihat, Hmm. walaupun saya Ya, bukan itu orang ya. yang itu. Kalau menurut Ustadz gimana nih? Kalau Allah itu seperti apa gitu kan? Hmm. Jadi begini, Pak. Allah itu sudah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qiyamah.
ayat kedua-dua dan 23. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa nanti di surga wajah umat Islam akan berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Tuhannya. Allah bisa dilihat nanti ketika umat Islam di surga, bukan ketika di dunia. Jadi tidak ada kemudian supranatural yang orang nih kelihatan Allah di dunia itu dengan matanya, itu nggak ada. Itu nanti di akhirat. Kalau Bang Yosi ketika melihat Yesus, dia berpakaian putih, hitam, merah, atau kuning? Berpakaian putih. Jubah. Putih, iya jubah putih. Tapi baju bajunya itu seperti biasa yang kelihatan leher gitu. Yang seperti orang-orang pakai itu ya, apa namanya? Model koko bukan, tapi kayak model orang Yahudi pakai jubah-jubah begitu. Oh, kuntilanaknya. Enggak, jubah biasa, kayak model daster gitu loh. Daster. Ada pakai sorban nggak? Enggak. Nggak pakai sorban ya? Enggak pakai. Oke. Dan selain ngobrol itu nggak sih Yesus itu menerangkan tentang Islam gimana gitu? Menerangkan enggak. Jadi gini, kalau menurut saya itu kalau tentang supranatural dia tidak berbicara tentang merek agama. Dia itu universal, yang ilahi. Jadi orang berdebat tentang agama sebenarnya itu kebodohan bagi saya. Supranatural itu bukan tentang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bukan. Supranatural itu kebenaran sejati. Itulah sang ilahi. Makanya orang berdebat tentang merek itu sebenarnya kebodohan. Kalau menurut saya belum tentu benar gitu loh. Makanya saya mau lihat perdebatan, saya cuma senyum-senyum. Tidak pernah, oh ini benar, ini salah. Biarkanlah orang berpendapat. Tapi kan yang hakiki itu nanti akan menemukan sendiri ketika sang ilahi memilih dia untuk mengenal. Iya. Kalau menurut saya, gitu. Dan ada seseorang yang bernama Luga Tambunan. Dia juga mengaku pernah bertemu dengan Yesus dan dia sampai mengaku dirinya nabi. Nah, kira-kira menurut Pak Yosi gimana? Karena Luga ini termasuk orang yang pernah dibawa ke surga oleh Yesus. Saya nanya, di surga ada apa? Ternyata ada troli katanya. Troli. Tahu troli kan yang ada di mall? Nah, kira-kira menurut Pak Yosi gimana itu? Kalau itu kan pengalaman pribadi. Kita nggak bisa mengatakan itu salah, bohong, atau benar. Hanya dia yang tahu. Akan tetapi, pengalaman pribadi itu secara supranatural, dia tidak bisa meyakinkan orang lain bahwa ini yang paling benar loh. Ini yang betul loh. Karena itu hanya pribadi kita yang dipilih melihat dia. Nggak bisa meyakinkan orang lain bahwa ini enggak begitu kalau supranatural. Berarti karena sama seperti pribadi ya. Pribadi. Itu sangat pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu yang akan merubah ruh dalam diri kita dalam tingkah laku. Dalam melihat dunia ini, dalam melihat alam semesta. Oke. Padahal ungkapan begini kan, Yesus itu bukan datang kepada orang yang taat, tapi dia datang kepada para pendosa, betul nggak? Betul? Jadi ini bedanya ya. Kalau di dalam Islam yang akan diberikan rahmat oleh Allah secara khusus itu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya. Tetapi ternyata di dalam kekristenan punya konsep yang berbeda. Yesus datang justru kepada para pendosa.
Berarti bisakah saya kasih kesimpulan berarti Kristen adalah agama para pendosa berarti? Bukan begitu maksudnya. Oh gimana? Bukan Gimana? berarti juga, bukan berarti juga Ustadz Wafi salah. Bukan. Pemahaman kan beda-beda nggak apa-apa. Ya ya gimana berarti? Yang dimaksud itu, Yesus itu, dia itu mau mencari bukan orang-orang yang benar atau sok benar. Sebenarnya kan ironi, itu bahasa Tuhan, bahasa bahasa langit itu bukan semata-mata seperti itu. Banyak orang sok benar, banyak orang yang kelihatan bodoh, diem, dijas orang, dia tidak benar, tapi dia yang dipilih. Karena kan sang ilahi itu tidak melihat casing. Bagi saya bilang, oh Ustadz Wafi benar, dipilih enggak. Ilahi itu supranatural, melihat hati yang paling dalam. Makanya ungkapan itu bahasa kiasan bahwa aku akan datang itu sama orang-orang bukan orang yang mengaku-ngaku benar. Dia akan datang orang yang berdosa menurut pandangan sang ilahi. Karena banyak manusia itu sok benar, sok pendeta, sok ustadz, sok rohani. Tidak, supranatural tidak melihat itu. Jadi supranatural melihat justru orang-orang yang di mata dia, di mata sang ilahi, yang merendahkan diri di hadapan dia. Dia selalu mengaku, ya Allah, ya Tuhan Yesus, aku orang bodoh, aku orang berdosa, aku tidak tahu apa-apa. Dia mendatang orang-orang yang rendah hati, bukan yang mau datang orang yang pinter-pinter sok rohani. Tapi Gitu. lafadznya kan nggak gitu. Lafadznya itu begini di dalam Bible kan. Jadi Yesus itu datang kepada para pendosa sehingga kalau di Al-Quran orang yang berzina itu masuk neraka. Ya, berzina masuk neraka. Nah, ternyata di dalam Bible para pesundal itu masuk surga. Para pezina itu masuk surga langsung. Berarti kan Kristen ini kumpulan orang-orang yang dosanya besar karena itulah yang didatangi Yesus, gitu nggak sih? Nggak salah. Nggak salah. Supranatural Iya, bertolak. berarti. Itu salah total. Lah, Nggak begitu. ya gimana itu? Kalau begini, kenapa dibilang seperti, jadi begini, bukan berarti pesundal dia itu masuk surga atau apa. Itu salah. Itu konsep-konsep yang salah. Berarti Sebenarnya ayatnya pesundal masuk surga tanpa hisap loh. mungkin kalau kita dalamin secara mendalamin bukan dengan akal ya, tapi kita libatkan ruh ilahi dalam hati dan pikiran, kita tidak akan berasumsi seperti itu. Lain, maksudnya bukan seperti itu. Gimana memahami sebuah teks kitab suci menggunakan pemahaman ruh ilahi itu gimana itu? Begini, kalau kita kan dalam diri kita ada ruh, ruh manusia. Ruh manusia. Kalau Bunsin no kita jutsu gitu ya. kita ruh manusia ada, tapi kalau kita memahami, kita menghadirkan ruh ilahi sedikit aja dalam hati, dalam jiwa kita, kita memahami sesuatu itu, otomatis kita mengetahui itu namanya ruh penilai. Ada Itu ruh penilai. pemberian. Iya betul. Ruh penilai. Jadi pemahaman orang yang akal-akalan dengan orang memiliki ruh ilahi, ruh suci, ruh kudus, itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Pertama, kalau orang misalnya nih, di dalam kenyataan hidup, ketika orang merek A, dia akan selalu menilai B. Ketika orang merek B, dia akan menilai ayat-ayat atau perkataan-perkataan ilahi merek A. Karena apa? Dalam diri dia itu ada ruh merek. Ngerti gak? Ruh itu ada Ruh mereknya. Iya, ruh agamais. Ada Jadi merek. orang terjebak dalam penyembahan agama, penyembahan merek. Padahal hakikatnya supranatural atau ilahi tidak seperti itu. Kalau menurut saya, belum tentu benar. Kalau menurut saya begitu. Pak Yosi menjelaskan sambil ketawa itu kenapa itu? Gimana?
Pak Yosi menjelaskan sambil ketawa itu kenapa? Iya senang, senyum, maksudnya senyum. Bahwa Hmm. itu ketawa bukan itu bukan, senyum senang aja. Karena kan saya menganggap saya itu bodoh. Belum tentu benar saya bilang. Masih Oh, bisa dikoreksi gitu. Makanya saya ketawa sendiri. Karena kan bagi saya itu tidak layak menjelaskan begini sebenarnya. Cuman karena asik kita namanya dunia medsos kan nggak apa-apa kita sharing ya kan. iya iya iya. Pantas Pak Yosi didatangi Yesus. Datangnya bukan ke saya, Yesus ke Pak Yosi gitu loh. Bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin besok-besok datang ke ke Pak Ustadz Wafi. Kita kan nggak tahu. Bukan berarti juga ketika ketika Yesus menampakkan diri, saya dipilih melihat, terus saya langsung mengklaim, oh agama saya yang paling benar. Bukan. Kehidupan secara hakikat, secara supranatural bukan tentang agama, tapi jalan hidup hakikat sebenarnya gitu loh maksudnya. Tapi kan Jalan. Yesus kan datangnya kepada para pendosa, sedangkan saya setiap hari yang ngajar, sholat, ngurusi istri, ngurusi anak. Dosa apa ya kira-kira yang saya berbuat? Berarti kalau Yesus datang ke saya pendosa dong berarti. Pendosa itu kita tidak bisa kita menilai diri sendiri. Itu bentuk rendahan hati. Tapi sang supranatural itu melihat hati kita yang terdalam. Nah, Pendosa kita itu buktinya selama ini yang Kristen kan Pak Yosi, Pak Bom Bom, Edis, Elia Meiron, kan Yesus datangnya ke ini, bukan ke kita kan? atau mungkin udah datang tapi Ustadz tidak menolak karena masih terbungkus dengan agamais, ruh agamais. Berarti Yesus itu ketika datang di dalam diri saya ada ruh agamais, itu bisa tertolak ya datangnya itu ya. Karena kekerasan hati. Bisa jadi. Apakah Yesus gak mampu melunakkan hati saya? Dia supranatural itu, dia kan manusia punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas. Jadi sekarang zaman supranatural internet, begitu banyak berita kebenaran sejati kan banyak orang menolak. Gitu. Supratek. Itu kan internet itu supra. Yang dimanapun kita bisa lihat tanpa manusia menyadari. Begitu banyak hal mungkin udah datang ke Ustadz nih. Tapi Ustadz masih dikeraskan hati karena terbungkus dengan agamais. Mungkin belum tentu benar. Kalau menurut saya gitu. Ya, 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 ya. Ini saya mencoba memahami kalimat Pak Yosi ini. Sebenarnya membingungkan juga ternyata. Nggak apa-apa nanti by proses kan. Nanti juga ini nanti ada suatu masa Pak Ustadz nih. Kita akan menjadi manusia baru. Selama ini orang-orang masih terbungkus, terbelenggu dengan agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Masih terbelenggu dengan itu. Akhirnya mata mereka tidak melihat tentang cinta. Bahwa dia adalah saudaraku. Walaupun dia salah, I love you. Mereka belum sampai di situ. Masih ego. Gua yang benar. Membela agama Kristen. Membela agama Islam. Membela agama Hindu. Itu adalah kemurnian cinta. Ilahi itu adalah sumber cinta. Sumber kasih. Kasih sayang. Dipahami tentang cinta itu apa? Tentang cinta. Cinta itu dia tidak menuntut apapun. Dia melakukan kasih sayang, cinta, karena dia merasa dia sudah dicintai oleh sang ilahi. Makanya dia transfer itu cinta itu. Cinta itu tidak dibuat-buat. Tapi cinta itu dia menyadari bahwa dia sudah dicintai oleh sang ilahi. Maka saya mencintai Ustadz Abdul Wafi. Itu cinta yang murni. Bukan cinta yang akal-akalan. Berarti ketika negara kita dijajah misalnya, kita harus mencintai penjajah gitu. Kita harus mendoakan. Mendoakan penjajah gitu ya. Semoga taubat gitu ya. Betul. Kita tidak boleh membalas kekerasan.
Tidak boleh membalas kekerasan. Di saat mereka ngirim kita bom nuklir, kita ngasihnya bakso rudal, begitu. Hmm, Nah, kok ya ketawa? kalau pokoknya ya baksonya keren. Pokoknya gini, kalau ada orang yang membalas kekerasan dengan kekerasan, itu bukan cinta. Hmm. Karena sang ilahi itu murni. Ketika yang murni itu, apa gunanya? Kita sudah mengenal ilahi, orang rudal kita balas rudal. Nggak boleh. Kalau menurut saya belum tentu benar. Iya, berarti dulu seharusnya ketika Indonesia itu dijajah oleh Belanda misalnya, berarti Ya, seharusnya dulu para pemuda itu berterima kasih kepada para penjajah, mendoakan mereka, mencintai mereka, begitu ya? betul, betul, Hmm. betul. Sebenarnya harus begitu, hakikatnya begitu. Iya, iya, iya. Jadi ketika Karena kita dibom misalnya, ya kita berterima kasih. Kalau bisa besok kirim lagi 2 kilo bomnya, gitu ya? ya betul. Hmm. Memang begitu kalau pengikut sang ilahi yang benar begitu. Tidak boleh membalas. Karena apa? Yang berhak membalas itulah sang halik, sang supernatural. Dia yang berhak. Karena mereka dipergunakan oleh si iblis, kuasa gelap. Jadi begini, Pak Ustadz. Hmm. Dunia ini dikuasai dua kekuatan. Hmm. Supernatural dan yang ilahi dan yang si hitam. Itu sama kekuatannya. Hmm. Tapi si hitam ini, kuasa gelap, si iblis, dia tidak bisa mengambil nyawa manusia. Itu milik sang ilahi, sang supernatural. Hmm. Itu kita nggak bisa. Jadi ketika orang ngebom, ya udah jangan balas. Muhammad kita berdoa buat mereka, ampuni, mengampuni. Tidak Hmm. boleh membalas. Kalau ada orang membalas, ya itu bukan ajaran ilahi. Oh gitu. Maki dengan maki itu bukan ajaran ilahi. Kalau menurut saya belum tentu benar. Ya memang nggak bener. Nggak apa-apa lah. Yang penting Pak Yosi senang dulu gitu. Iya, iya. Saya ini tergantung lawan bicaranya Pak gitu. Kalau lawan bicaranya Pak Yosi ya saya akan berpenampilan seperti ini. Jadi ya yang penting Pak Yosi senang, menurut Pak Yosi itu bahagia ya sudahlah. Gitu aja. Iya, amin. Itu tandanya ruh ilahi langsung hadir. Oh, jangankan ruh ilahi. Nih, Pak Ustadz, kita ngobrol begini, itu kita itu supernatural, tarik menarik. Hal-hal yang baik pasti nyangkut. Itulah kenapa kita itu banyak orang kan tanpa sadar. Hal-hal yang baik, yang supranatural, mau suka nggak suka, masuk ke hati dan pikiran. Tapi dari Tapi tadi kalau penjelasan Pak Yosi itu supranya nggak natural sama sekali gitu. nggak apa-apa kalau Pak Ustadz ngeles mah, itu kan hak, ya kan? Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Iya, betul. Ya, semoga ada saat, boleh nggak gue saranin sama Pak Ustadz? Apa tuh? Walaupun di dunia maya, di dunia internet, ada satu simpatik sama suka sama Pak Ustadz. Cuman kadang-kadang terpancing dengan netizen. Nggak boleh. Kenapa tuh? Kita nggak boleh terpancing dengan netizen. Sampai kita, Pak Ustadz, kadang terpancing marah. Jangan. Hadirkan ruh ilahi. Kita memancarkan hal-hal yang positif, aura positif kepada orang. Mau dunia nyata, mau dunia itu. Terkadang saya perhatiin Pak Ustadz ketakutan dengan netizen. Karena apa? Ruh ilahi belum tertanam betul dalam hati Pak Ustadz. Masih pakai akal-akalan. Makanya kadang-kadang saya perhatiin, sekarang suka nonton. Ah, Pak Ustadz mah masih takut sama netizen. Kadang-kadang ragu. Nah, ya itu masukan aja belum tentu benar. Hmm, karena ketika saya live, yang nonton ini kan nggak semuanya satu pemikiran, nggak semuanya satu tujuan. Ada orang
yang nonton ingin melihat kita jatuh. Ada orang yang nonton ingin melihat kita semangat. Ada orang yang nonton hanya ingin membicarakan kejelekan kita. Dan itu kan kita berbeda-beda. Jadi sehingga ketika ruh kejahatan itu mulai bersarang di komentar, di penonton, maka ruh ilahi suprafit yang ada dalam diri saya ini mulai keluar gitu loh. Sehingga untuk membantah mereka semua, saya harus supranya gak terlalu natural. Memang gak terlalu natural. Karena kalau sampai natural banget, banyak yang gak suka nanti, begitu. Ya. Ya. Iya. Oke, Pak Ustadz. Mungkin Siap. ada lain lagi mau naik, udah kasih waktu untuk saya. Thank you, thank you. Ya. Oke, You're welcome. sampai ketemu lagi. Yap. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Jadi kita harus ramah dengan siapapun. Saya sampai bingung ini. Harus supra yang bagaimana kita ini sekarang? Pusing Pak Ustadz. Loh, kalian yang nonton aja pusing, apalagi saya yang menghadap langsung. Ini mungkin besok saya sudah cek jantung dan hati saya, jangan-jangan sudah gak beres ini. Anda yang nonton aja pusing, apalagi saya ini. Makanya kenapa wajah saya itu cepat tua, karena yang saya hadapi adalah yang supranya sudah X itu, yang sudah natural, yang sudah fit, dan banyak ya, Jupiter MX semuanya lah gitu. Sehingga wajah saya ini tidak menunjukkan umur saya. Umur saya masih 28, baru beranjak 29, tapi pikiran saya sudah menghadapi orang-orang yang banyak kekuatan supranya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Supra tuh, Super Z. Seperti 49 ya. Iya. Makanya banyak teman-teman yang gak percaya umur saya ini baru 29. Tapi sudah seperti 40-an kan gitu. Lawannya memang ya seperti inilah ya. Oke guys, kita selesai dulu. Besok pagi ba'da subuh saya berangkat ke Madura. Jadi besok saya ada acara ke Madura, kemudian lanjut ke beberapa kota yang lain. Kita pamit dulu. Saya jarang-jarang live, jadi nggak bisa live terlalu lama. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kebenaran, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Siapa ini? Yesus ya? Lucu framing abang. Oke, lanjut. Loh kok framing? Ini saya tanya siapa? Yesus bukan ini? Oke, silakan. Oke, lanjut. Loh kok saya tanya Bukan, ini bukan Yesus kalau meremukkan dia dengan kesakitan. Bukan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah ini kan katanya saya 53 kan bernubuatkan tentang Yesus. Berarti ini Sampai 5 Yesus doang. ini. Kalau 10 Hitler kayaknya, nubuatan Hitler. Ini Hitler nih. Yang 10. Yang 10. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Oh ini ya.
Apabila ia menyerahkan syukron, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Pertanyaan saya, di sini ini ada tertulis, ya kan? Nih, Udah, kita main saya data ya. paham. Ya, kita main udah data. paham. Loh, kenapa Anda takut? Sebentar, saya kasih data dulu.